Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam pembangunan. Berikut ini adalah data yang menggambarkan posisi dan kondisi serta peran dan partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan di Indonesia. Pada bidang pendidikan, kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan terlihat dari rata-rata lama sekolah atau RLS penduduk usia 15 tahun ke atas. RLS penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan, di mana RLS laki-laki mencapai 9,8 tahun, sementara perempuan pada 8,42 tahun. Namun, pada situasi melek huruf pada perempuan dan laki-laki cukup setara, di mana angka melek huruf pada laki-laki adalah 99,78% dan perempuan sebesar 99,75%. Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi perempuan di bidang pendidikan dapat dikatakan sudah mendekati posisi setara dengan laki-laki. Angka partisipasi kasar atau APK jenjang SD atau MI atau sederajat untuk perempuan yaitu sebesar 107,31% dan untuk laki-laki adalah 107,61%. Sedangkan jenjang SMP atau MTS sederajat untuk laki-laki adalah 90,64% dan perempuan adalah 90,50%. Pada bidang kesehatan, perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan, yaitu sebesar 51,99%, sedangkan laki-laki mengalami keluhan kesehatan sebesar 48,8%. Kesehatan perempuan memiliki kompleksitas yang lebih dibandingkan laki-laki. Perbedaan biologis dalam organ reproduksi yang dimiliki perempuan berkonsekuensi pada perhatian yang lebih pada isu kesehatan perempuan. Problem kesehatan perempuan tidak bisa hanya dilihat dari perspektif biologi semata, namun juga aspek psikologis, sosial, dan kultural menjadi komponen penting yang mempengaruhi status kesehatan perempuan. Untuk meminimalisir angka kematian ibu atau AKI dalam proses persalinan, secara nasional 94,71% perempuan Indonesia proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Namun demikian, kesenjangan fasilitas kesehatan yang tersedia di perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi. Perempuan di pedesaan yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan mencapai 22,44%, sedang perempuan di perkotaan hanya 7,34%. Sementara pada soal pernikahan, di Indonesia masih banyak perempuan yang menikah pada usia yang sangat muda. Perkawinan pertama perempuan masih didominasi oleh perkawinan di bawah usia 20 tahun, terutama perempuan di pedesaan. Terdapat 2 dari 3 perempuan menikah di bawah usia 20 tahun. Dengan kata lain, terdapat 1 dari 3 perempuan menjalani perkawinan usia anak. Jumlah ini semakin tinggi di pedesaan yaitu 43,72% atau hampir 1 dari 2 perempuan pedesaan menikah di usia anak. Pada bidang ketenagakerjaan, perempuan yang memiliki kegiatan bekerja sebesar 49,18%, sedangkan laki-laki mencapai 78,73%. Artinya, setiap 3 laki-laki yang bekerja, terdapat 2 perempuan yang bekerja. Meskipun masih lebih rendah daripada laki-laki, namun informasi ini mengindikasikan peran perempuan di dunia kerja sudah cukup signifikan. Pada bidang akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, di perkotaan, persentase perempuan yang menggunakan telepon seluler adalah sebesar 77,36%, sedangkan laki-laki adalah 83,02%. Terdapat kesenjangan sebesar 9,46% lebih tinggi laki-laki. Di pedesaan, persentase perempuan yang menggunakan telepon seluler lebih rendah 7,75% dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan sebesar 65,81%, sedangkan laki-laki sebesar 73,56%. Di perkotaan, penduduk perempuan yang mengakses internet sebesar 56,02% dan laki-laki sebesar 61,08%. Sedangkan di pedesaan, persentase perempuan dan laki-laki yang mengakses internet adalah perempuan sebesar 31,13% dan laki-laki sebesar 36,62%.
Keterlibatan perempuan di ruang politik masih di bawah batas afirmasi keterwakilan 30% perempuan. Hasil pemilu 2019 menunjukkan jumlah kursi perempuan di DPR mencapai 20,52% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 17,32%. Sedangkan keterwakilan perempuan di DPD menunjukkan capaian yang diharapkan. Secara nasional, di tahun 2019, anggota DPD perempuan sudah mencapai presentase minimal keterwakilan perempuan yaitu 30,88%. Sedangkan presentase perempuan sebagai tenaga profesional terus bertambah dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2017, presentase perempuan sebagai tenaga profesional sebanyak 46,31% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 47,02% dan di tahun 2019 perempuan tenaga profesional meningkat menjadi 47,46%. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, selama periode Januari sampai Desember 2019, terdapat 8.745 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa. Dari data yang dilaporkan tersebut, 65,26%-nya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa menurut bulan dan tanggal kejadian di tahun 2019 cenderung mengalami penurunan setiap bulannya. Pada Januari 2019 ada 1.181 kasus dan terus menurun hingga bulan Desember 2019 yaitu 476 kasus. Mari wujudkan perempuan Indonesia yang berdaya untuk Indonesia maju.